Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Apa? Fitri. Kemarin dia, saya ini ganti saudara Ira. Fitri nggak masuk. Kenapa katanya? Sakit? Iya. Oh iya wes. Nggak apa-apa. Hari ini yang tidak masuk hanya Fitri ya. Kita doakan semoga hari ini yang sakit besok bisa masuk kembali lagi dalam keadaan sehat. Oke, berarti kita doakan ya semoga Fitri ini nanti bisa sembuh dan kembali sehat lagi atau bisa mengikuti kegiatan belajar lagi. Oke, kita doakan sama-sama ya. Terus
Cuma Fitri saja yang tidak masuk. Oke. Ya wes. Bagaimana hari ini masuk salah satu ibadah? Ya, kalau ini dalam keadaan puasa di bulan Ramadan. Ya, nggih? Masih semangat toh? Masih. Coba. Masih puasa kok ya? Ayo belajar. Masih ngasih tepuk puasa. Ingat? Ayo sama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak batal. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Tarawih bangun sahur, jangan lupa puasa. Tadi sahur tambah sama? Sahur berarti sekarang ini masih semangat. Ayo, tepuk semangat. Masih semangat ya? Oke, hari ini kita nanti belajar matematika. Oke, sebentar. Ada cerita. Nanti kalian jawab ya. Ini ada salah satu temanku namanya Laura. Buyu. Tahu sama Buyu? Ya. Temanku lah anak sih namanya Laura sih. Ya. Temanmu ada yang bernama Laura. Laura, besok tanggal berapa? Besok tanggal berapa? 7. Besok tanggal 7 April. Besok Laura itu mau ulang tahun. Ya, besok Laura mau ulang tahun. Tadi sama Mbak Lilis katanya sampean mau ditraktir. Mau apa enggak? Mau. Di mana? Enggak tanya gitu. Katanya mau diajak ke mixue. Lo mixue jam? Apa sih? Es krim. Ya. Di Moro lo sudah ada. Tidak bisa jauh? Jauh. Maunya ditraktir, diajak buka bersama-sama. Laura, ya. Tahu menunya mixue kan? Tahu. Es krim, ada sini contoh ya. Ada yang dalam cup, terus ada yang dalam gelas, ada yang banyak dan ada yang tidak. Nah, seandainya nanti besok beneran mau diajak Laura ke sana, kira-kira Laura itu kalau ngajak sampean kan ini berapa ini tadi? 26 ya? Kira-kira yang 8 Laura yang pertama itu apa? Dapat mendatang. Iya, pasti Laura nanti akan mendatang. Jangan khawatir, nanti waktunya istirahat didata sama Laura. Ya, senang tambahkan. Kira-kira nanti Laura mendatangnya itu bagaimana? Caranya bagaimana? Iya, bertanya. Pasti ditanyai satu. Nanda, kamu nanti pengennya apa? Ya, yes, kamu nanti pengennya apa? Han, kamu nanti pengennya apa? Ya tak Kak? Senang tak kira-kira? Senang ya. Oke ya, nanti tinggal ditunggu Laura nanti waktunya istirahat. Sambil Laura. Ya. Ya. Nah, hari ini nanti kita akan belajar. Tadi sama sudah menjawab. Langkahnya Laura nanti apa? 1, mendata. Caranya bagaimana? Caranya dengan cara bertanya satu. Nah, hari ini kita akan belajar yang namanya pengolahan data. Seperti tadi yang mau Laura lakukan itu disebut dengan pengolahan data. Oke, hari ini kita akan belajar itu ya. Tujuannya, nah, yang kedua tadi ya, yang ketiga nanti melalui kegiatan diskusi kalian dapat menyajikan data dalam bentuk diagram batang atau diagram garis. Nah ya, itu adalah tujuan kita belajar hari ini.
Ayo kita konsentrasi dulu. Masih semangat? Mari. Coba sekarang tepuk semangat. Nah, agar konsentrasi sekarang gini, ayo. Duduknya cari posisi yang ternyaman. Terserah sampean. Boleh dua, tiga, tahan, kemudian dikeluarkan. Loh, hati-hati Rehan. Dikeluarkan pelan. Lagi, bilang lagi. Ayo, 1, 2, ambil nafas, tahan, dikeluarkan. Pelan-pelan keluarkan. Lagi, sekali lagi. Tarik nafas, tahan, keluarkan pelan-pelan. Sudah. Bagaimana sekarang rasanya? Baik. Ya. Baik kan? Apa lagi? Ya? Apa? Tenang. Ya. Ya. Sekarang kita sudah agak tenang. Nah, sebelum saya lanjutkan ke materinya, kita buat kesepakatan kelas ya, seperti biasanya. Ayo kira-kira hari ini apa yang kita sepakati? Yang pertama apa? Bener loh ya, nggak boleh berkata kotor. Yang kedua apa? Tidak boleh mengganggu teman, jahili teman, ya. Bisa? Yang ketiga apa? Tidak boleh membuang sampah di kelas. Jadi nanti ketika ada membuat gaduh ya, nanti kan kalian menggunting. Tidak boleh yang namanya membuat atau membuang sampah di kelas. Jadi nanti setelah kegiatan kalian harus bertanggung jawab untuk membersihkannya. Setuju? Setuju. Ada lagi? Yang ketiga, ada lagi? Sudah, itu aja. Yuk, terserah sampean. Satu tadi apa? Tidak boleh berkata kotor. Yang kedua, tidak boleh mengganggu teman. Yang ketiga, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya, oke. Sekarang ke materi ya. Yuk, bukunya matematika dikeluarkan dulu. Buku tulisnya aja dikeluarkan dulu. Buku tulisnya dikeluarkan dulu. Ini ya, data itu menurut KBBI apa KBBI? Apa KBBI? Kamus besar, data itu adalah keterangan yang benar dan nyata. Ya. Data sendiri ini adalah pengertian kalian ya, sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Ini adalah data. Tadi cara pengumpulan data tadi sampaikan Naura tadi. Kan ini caranya bagaimana Naura tadi mendata? Untuk mendatanya caranya bagaimana? Bertanya satu-satu ya. Nah, bertanya satu-satu itu namanya apa? Bertanya langsung ya. Itu adalah cara pengumpulan data. Yang kedua dengan tes. Misalnya kalau dengan tes itu kayak ujian itu loh ya. Nah, kan nanti yang didapat itu apa? Yang didapat nanti adalah suatu nilai. Yang ketiga isian singkat. Contohnya apa isian singkat? Contohnya isinya nanti kayak identitas. Misal ketika sampean masuk di SD ini kalian kan ngisi apa namanya? Formulir ya, formulir pendaftaran. Itu ada identitas, nama, tempat, tanggal lahir, ya, nama orang tua. Itu adalah yang disebut dengan isian singkat. Terus nanti
Jadi misal ditulis jumlah siswa kelas, jumlah siswa putri kelas 5 ada 14. Tulis. Yang kedua, jumlah siswa laki-laki kelas 5 ada 13. Itu adalah dalam bentuk daftar, dalam bentuk kalimat. Oke. Yang kedua dalam bentuk tabel. Tabel kemarin juga sudah ya. Ya. Terus yang ketiga nanti dalam bentuk diagram batang. Nanti kita pelajari ya. Terus dalam diagram garis. Yang kelima nanti adalah diagram gambar atau yang disebut dengan piktogram. Hari ini hanya kita belajar tentang diagram batang dan garis. Nah, coba sekarang diperhatikan dulu. Ini caranya menggunakan diagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Matematika Spekta. Kali ini kita akan membahas cara menyajikan data dengan diagram batang bagian yang kedua. Pada bagian yang kedua ini kita akan membahas tipe soal yang berbeda. Untuk memudahkan adik-adik memahami materi kali ini, ada baiknya adik-adik tonton terlebih dahulu video bagian yang pertama, karena ada penjelasan dasar tentang cara menyajikan data dengan diagram batang. Oke, kali ini contoh soal yang akan kita bahas yaitu tentang data hasil produksi tepung PT Pro dalam 5 bulan. Datanya sebagai berikut. Pada bulan jadinya 25 ton. Langkah-langkah yang ada apa? Langkah berikutnya membuat sumbu mendatar tegak. Kita bikin sumbu mendatar terlebih dahulu, kemudian sumbu tegak. Oke, langkah berikutnya, langkah ketiga yaitu membuat keterangan pada sumbu mendatar dan sumbu tegak. Pada sumbu mendatar ini kita gunakan untuk menyatakan bulan, maka keterangannya di bawah sini bulan. Kemudian pada sumbu tegak ini kita gunakan untuk menyatakan banyak produksi. Ini kita tuliskan di samping sini banyak produksi. Dalam kurung ini untuk satuannya ton. Oke. Kemudian langkah berikutnya membuat skala dan menuliskan nilai keterangan pada sumbu mendatar dan sumbu tegak. Oke, pertama kita tentukan skalanya terlebih dahulu. Di sini pada sumbu ini untuk menyatakan bulan, maka buah di sini kita tunjukkan lebih pendek. Tapi kalau jarak antar garis yang ketiga di sini Maret, ini untuk Maret. Kemudian yang sedikit ini maka 20, kemudian naik lagi maka jadi paling rendah 15 ton. Kemudian di sini 20 ton juga lebih pendek dan boleh juga sama. Di sini untuk angka 0 atau dari 0 ke 1 di sini ya. Kita bikin hanya untuk menunjukkan frekuensi atau pi ke 15 25 sejajar dengan angka 25. Oke, selanjutnya bulan Maret 20 ton. Jadi pada bulan Maret ini kita bikin batang ke atas sampai angka 20. Ini sejajar. Udah bisa ya? Udah bisa ya? Nah, ingat ya, langkahnya untuk membuat diagram batang sama garis itu sama langkahnya. Oke? Menentukan apa membuat gambar apa dulu? Garis mendatar dulu. Terus garis ke atas ya, itu namanya garis sumbu. Garis sumbu horizontal dan garis sumbu vertikal. Apanya? Jumlahnya ya.
kedua ada sumbu mendatar dan ada sumbu ke atas. Oke? Selesai? Nah, sekarang ini saya bagikan, kita bermain dadu ya. Saya bagikan satu adalah contoh dari kubus. Ini apa sih? Iya. Ini adalah jaring-jaring kubus. Nah, ini ada keterangannya gunting. Berarti nanti tugasnya sampai apa? Menggunting dibentuk menjadi jaring-jaring kubus. Ya. Dadu ini nanti ada berapa sisinya, Jam? Kubus ada berapa sisinya? Nah, di sini ada gambar seperti ini ya. Terus spiral, zigzag, garis lurus. Ini juga seperti garis gelombang ya. Ya, nanti digambar sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa? Munculnya dadu yang dilempar. Oke? Ngerti? Sudah bisa? Nah, ayo ada waktu 15 menit untuk melempar dadu nanti. Oke? Lempar sebanyak-banyaknya. Lihat ya. Oke, saya dikerjakan dulu, digunting dulu. Gimana gitu gunting dah? Iyalah, kapoan. Menulis identitasnya dulu. Dilipat ya sesuai dengan garisnya. Identitas itu namanya itu. Ada yang bertanya? Kalau nggak bisa ditanyakan. Dilipat sesuai dengan garisnya. Lipatannya ke dalam deh. Jadi gambarnya yang nanti yang ada. Terus, ayo. Dilipat ke dalam. Iya, keluar. Di sampahnya belum dibersihkan.
lempar. Lempar sebanyak-banyaknya. Panjangnya di 9 sampai panjangnya jangan 1 ya. Saya tunggu lah. Seandainya sampai dengan Satu, dua, tiga. pensil warnanya disiapkan. Nggak boleh di lantai setelah sampean kalau lantai kurang Tiga. masih ada waktu lempar jangan sebanyak-banyaknya. Apa itu? Oh ya sudah. Tuh. Tabelnya sudah ya. Diperhatikan dulu ya. 1, 2, 3, 4. 5 yang mana, Dek? Ya, sebentar Cek, itu kamu ada yang tanya. Halaman dari data di atas dapat disajikan dalam bentuk diagram batang atau garis. Sajikan data tersebut ke dalam salah satu diagram. Kalian pilih salah satu ya. Boleh menggunakan diagram batang, boleh juga menggunakan diagram garis. Karena sama, hampir sama, ya. Pilih salah satu untuk mengerjakannya, tidak usah dua-duanya. Pilih yang kalian anggap. Pakai garisnya, ya. Ya nggak usah pakai sekarang ya, karena jumlahnya kan hanya sedikit ya. Nggak usah pakai sekarang. Ngerti tak gak ditarik Han? Ya apa sih? Kita
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil lemparan dadu saya bersama si Umi dalam bentuk saya. Jenis rambut warna hitam ada 3. Jenis rambut warna ungu ada 2. Jenis rambut warna merah ada 4. Jenis rambut hijau ada 3. Jenis rambut pink ada 3. Jenis rambut biru ada 5. Ini hasil kemarin direkam saya. Kan kelihatan? Kelihatan ya? Ini adalah diagram apa? Nanti hasilnya tidak harus sama dengan hasil kalian, nggih? Tergantung apa? Banyaknya lemparan dadu. Bahkan nanti tepuk tunggal. Tepuk tunggal. Tunggal. Saya nggak bilang tepuk. Iya, Sen? Saya bilang tepuk apa enggak? Konsentrasi, Cak. Tepuk tunggal. Ganda. Apakah saya bilang tepuk? Kurang konsentrasi. Lagi. Tepuk ganda. Ganda berapa? 2. Tepuk tunggal. Tepuk ganda. Tunggal. Rehan lagi. Ya, konsentrasi lagi ya. Tepuk semangat. Saya akan menyampaikan hasil lemparan dadu bersama Ivan dalam bentuk diagram garis. Rambut berwarna hitam ada 2. Rambut berwarna ungu ada 4. Rambut berwarna merah ada 1. Rambut berwarna hijau ada 7. Rambut berwarna pink ada 4. Rambut berwarna biru ada 1. Diagramnya ditunjukkan. Diagramnya ditunjukkan. Nah, ini adalah diagram dari saya. Ini adalah diagram dari saya. Pengelan. Now. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tulis bilang kepala, berarti sampai pegang apa? Kepala. Kalau tulis bilang hidung, sampai pegang hidung. Dagu, pegang dagu. Ayo, latihan dulu. Didelek, Rehan. Oke ya. Kepala, hidung, dagu, pundak. Kepala, dagu, pundak, hidung. Saling koreksi temannya ya. Nah, perhatikan, konsentrasi kok ya. Lagi diperhatikan dulu, tangannya ditutup, tangannya tutup. Sudah? Kepala, dagu. Ayo, sama sini. Tulis bilang apa, Mam? Tulis bilang apa? Dagu. Ya, apa? Sampai lagi. Ya. Ya, nggak usah takut. Tadi sudah belajar yang namanya pengolahan data. Cara pengolahan data tadi, cara
untuk mendapatkan data ada beberapa cara. Di antaranya disebutkan, tadi ada berapa cara? Ada 3 ya disebutkan. Apa mau caranya? 1 dengan cara mencari data. Melalui apa tadi? Seperti Naura tadi. Mendata. Yang kedua apa? Mendata atau apa? Bertanya langsung. Yang kedua apa? Melalui apa? Apa tadi ya? Tes. Ingat-ingat ya. Caranya untuk mengumpulkan data tadi ada berapa ya? Ada 3. Yang pertama apa? Melalui data atau mendata atau apa? Bertanya langsung. Yang kedua dengan apa? Yang ketiga apa? Yang ketiga tadi apa? Isian singkat. Lagi, jadi 1 lagi, materi lagi. Ayo ikuti instruksinya. Lilis, berangkat, konsentrasi dulu. Kepala, hidung, dagu, pundak. Kepala, dagu, pundak. Siapa? Siapa? Rapi. Cari tempat lagi. 1 lagi. Pegang pundak, dagu, hidung, dagu. Beragam ya caranya. Ada berapa tadi? 5. Masih ada 5 ya? Nah, tolong disebutkan tadi. Pas pengolahan data tadi bisa dilakukan melalui 5 cara. Caranya apa saja? 5 cara. Cara pengolahan data dengan menggunakan apa? Penyajian datanya. Tembok gambar namanya. Tabel, terus apa lagi? Sampai gambar. Diagram apa? Garis. Diagram batang. Terus apa lagi tadi? Daftar. Yang terakhir apa? Diagram apa? Diagram apa yang terakhirnya? Diagram gambar atau yang disebut dengan piktogram. Terima kasih. Masih semangat? Sekali lagi, tepuk semangat. Ya, itu tadi yang kita pelajari. Yang pertama cara pengumpulan data itu ada 3. Yang pertama bertanya langsung, ya. Yang kedua melalui tes. Yang kedua dengan cara isian singkat. Itu adalah caranya untuk mengumpulkan data. Sedangkan penyajian datanya itu ada 5. Dalam bentuk apa? Yang pertama dalam bentuk daftar. Yang kedua dalam bentuk tabel. Yang ketiga adalah diagram batang. Yang keempat adalah diagram garis. Yang kelima diagram gambar atau yang disebut dengan piktogram. Nah ya, sekarang di akhir ya itu nanti apa ini? Ini adalah tes akhir. Dikerjakan di buku tulis.
Buatlah diagram batang berdasarkan data tersebut, diubah ke dalam bentuk diagram batang. Yang keempat, diubah dalam bentuk diagram garis. Nggak usah, yang hadir aja hari ini, yang nggak masuk nggak usah. Saya tanya dulu, dari awal sampai akhir, tadi yang kita pelajari apa aja? Apa yang kita pelajari? Pengolahan bahan. Terus bagaimana perasaanmu belajar hari ini? Senang. Benar. Senang apa senang? Apa yang membuat kalian senang? Main apa? Ya, berarti hari ini senang ya. Ya, semoga pembelajaran kita ke depannya nanti juga menyenangkan. Oke? Yuk, kita sebelum kita akhiri kita sejenak belum. Tarik nafas panjang lagi. Yang tenang untuk menghadapi pelajaran berikutnya. Setelah ini pelajaran apa? Setelah ini pelajaran apa? Dunia penelok. Ya, ayo. Tarik, duduknya yang tenang. Duduknya yang tenang. Sudah, ambil posisi senyaman mungkin. Dan tarik nafas panjang. Hembuskan lewat mulut perlahan. Perlahan, ya. Perlahan. Lagi. Lagi. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Tarik nafas panjang lewat hidung. Hembuskan lewat mulut pelan-pelan. Sudah rileks? Sudah tenang? Sudah ya? Yes. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya ini mohon maaf ya jika ada yang kurang baik. Oke. Terus untuk pelajaran selanjutnya tetap diulangi lagi nggih. Diulangi lagi tentang pengolahan kata. Ini adalah materi yang sudah paling akhir matematika di kelas 5. Setelah ini kita kembali lagi ke materi berikutnya, kita ulang materi yang sudah lalu, terutama tentang apa aja? Pecahan ya. Pecahan kemarin kita kurang memahami ya. Kita ulangi lagi nanti sebenarnya ya. Masih puasa sih ini tadi? Masih. Mungkin ada yang mau kali ini tadi. Makan apa? Ada yang diam-diam minum kan? Lagi diulangi. Tepuk puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak makan. Tidak bangun, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Tarawih bangun sahur jangan lupa puasa. Ya, adikan. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Sekarang dibalik ya. Quran terus dibaca sambil menunggu waktu sahur pulang. Ya, sekarang kan masih setengah 10. Ya, hanya dibaca sambil ditemani sama siapa? Guru ini ya, Dewi ya. Oke, saya akhiri pembelajaran kita hari ini ya. Ya, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.